Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman pertama. Babu wujubil haji. Bab wajibnya haji. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Allah berfirman di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi dan bagi Allah 'alan nasi wajib atas manusia hijjul baiti haji ke Baitullah atau haji ke Baitullah, datang ke Baitullah, yaitu man orang istata'a yang mampu dia, istata'a yang mampu dia ilaihi pada haji, sabilan sabilan jalannya. Waman dan barang siapa kafaro yang kufur dia, kafaro yang kufur dia, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku ghaniyun maha kaya. Maha kaya maksudnya ya Allah tidak membutuhkan anil alamin dari orang seluruh alam. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban Allah yang harus dikerjakan manusia. Jadi kewajiban Allah yang harus dikerjakan manusia yaitu datang ke Baitullah atau haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu jalannya untuk ke Baitullah. Mampu jalannya untuk ke Baitullah. Adapun yang dimaksud man istata'a ilaihi sabila yaitu yang memiliki bekal dan kendaraan, yang memiliki bekal dan kendaraan. Waman dan barang siapa kafaro yang kufur dia, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang kufur, kufur maksudnya itu tidak mau mengerjakan ibadah haji, mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah tidak membutuhkan dari orang seluruh alam, maha kaya dari orang seluruh alam. Karena kewajiban haji itu adalah keperluan kita, kebutuhan kita. Makanya barang siapa yang kufur, menentang, mengingkari kewajiban untuk haji, ketahuilah Allah itu tidak butuh, tidak memerlukan dari orang-orang seluruh alam. Dari ayat ini jelas orang yang mengingkari kewajiban haji, orang yang menentang kewajiban haji oleh Allah dikatakan kufur. Maka dari itu di sini bagaimanapun juga, meskipun kita ya keadaan tidak mampu, tapi jangan sampai mengingkari kewajiban haji itu. Maksudnya ya kita harus tetap berusaha
bagaimanapun caranya supaya kita bisa berangkat ibadah haji. Surat Al-Imran ayat 97. Hadatsana Muhammad bin Yahya Al-Quta'i Al-Basri, hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Hilal bin Abdullah Maula Rabi'ah ibni Amr bin Muslim Al-Bahili, hadatsana Abu Ishaq Al-Hamdani Anil Harithi an Aliyin qala, berkata siapa Ali, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malakaz zadan, man barang siapa, malaka yang memiliki dia, zadan pada bekal, sang untuk berangkat ibadah, warohilatan dan kendaraan, tuballighuhu yang mendatangkan apa kendaraan, hu pada dia, man, tuballighuhu yang mendatangkan apa kendaraan, hu pada dia, man, ila baitillah, ke baitullah, ke Ka'bah atau ke baitullah, rumahnya Allah, walam yahujja dan tidak haji dia, walam yahujja dan tidak haji dia, fala alaihi, maka tidak berat bagi dia, man, maka tidak berat bagi dia, man, ay yamuta, bahwa mati dia, atau ya untuk mati dia, man, Yahudian, keadaan Yahudi, Yahudian keadaan Yahudi, atau Nasronian, keadaan Nasrani, atau Nasronian, keadaan Nasrani. Rasulullah bersabda, atau Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan, barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang bisa mendatangkan dia ke Baitullah, yang bisa mendatangkan dia ke Baitullah, tapi dia tidak mengerjakan ibadah haji, tapi dia tidak mengerjakan ibadah haji, maka ancamannya tidak berat bagi dia untuk mati keadaan Yahudi atau Nasrani, maka tidak berat bagi dia untuk mati keadaan Yahudi atau Nasrani. Itulah ancaman bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, padahal dia sudah memiliki bekal, sangu sudah cukup, dan juga sudah memiliki kendaraan untuk bisa sampai ke Baitullah, tapi dia tidak mau mengerjakan ibadah haji, maka ancamannya cukup bagi dia atau tidak berat bagi dia mati keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau sekarang ya ongkos naik haji atau NH sudah mampu, sudah cukup lah, tapi kok dia tidak memerlukan untuk berangkat ibadah haji, nah itu ya terkena ayat ini. Wadhalika dan demikian itu, wadhalika dan demikian itu, sebab anallah sungguhnya Allah, anallah sungguhnya Allah, iku yakulu telah berfirman siapa Allah, yakulu telah berfirman siapa Allah fi kitabi di dalam kitabnya Allah yang berbunyi walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Anallah sesungguhnya Allah yaqulu telah berfirman siapa Allah fi kitab dalam kitabnya Allah, walillahi dan bagi Allah ala nasi wajib atas manusia hijjul baiti datang ke Baitullah atau haji ke Baitullah, yaitu man orang istata'a yang mampu dia ilai pada Baitullah atau ilai pada haji ke Baitullah sabilan jalannya seperti di atasnya itu. Nah itu, jadi ketentuan tersebut atau ya ancaman tersebut sebab Allah telah berfirman dalam kitabnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena haji ke Baitullah itu wajib, harus dikerjakan manusia, yaitu bagi orang yang mampu jalannya ke Baitullah. Nah, yang dimaksud man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu jalannya ke Baitullah, yaitu yang memiliki bekal maupun kendaraan. Bekal punya, kendaraannya juga ada, siap. Berarti sudah punya kewajiban untuk berangkat ibadah haji. Istilahnya sudah nisab untuk haji. Akhbarana Muhammad bin Abdullah ibn al-Mubarak al-Mukharramiyu qala hadatsana Abu Hisyamin wasmuhu dan namanya Abu Hisyam iku al-Mughirah bin Salamata, Mughirah bin Salamah. Qala berkata siapa Mughirah atau Abu Hisyam. Hadatsana Rabi' ibnu Muslimin qala hadatsana Muhammad bin Ziyadin an Abi Hurairah qala berkata siapa Abu Hurairah. Khutbah nasihat atau khutbah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa pada manusia. Suatu saat Nabi khutbah atau ya nasihat kepada orang-orang. Faqala maka bersabda siapa Nabi? Innallah sesungguhnya Allah azza wa jalla, azza ma mulia, wajalla dan maha agung, azza ma mulia wajalla dan maha agung, iku qad faradha, sungguh telah mewajibkan siapa Allah, alaikum bagi kamu sekalian, mewajibkan al-hajjah pada haji. Nabi bersabda di dalam khutbahnya bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji bagi kalian. Allah itu telah mewajibkan haji bagi kalian, yaitu datang ke Baitullah, haji ke Baitullah. Lalu faqala maka berkata seorang rajul, seorang laki-laki, fi kulli am, apakah di dalam setiap tahun? Maksudnya itu rajul bertanya, apakah kewajiban haji itu dikerjakan setiap tahun? Terus fasakata maka diam siapa Nabi anhu dari rajul, hatta sehingga a'adahu mengulangi siapa rajul pada pertanyaan itu, salasan 3 kali. Lalu Nabi diam, tidak menjawab sampai pertanyaannya itu diulangi 3 kali. Nabi, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Nabi diam aja. Terus diulangi lagi, Nabi, apakah kewajiban haji itu setiap tahun?
Sampai 3 kali Nabi tidak menjawab. Akhirnya faqala, maka bersabda siapa Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi. Lau qultu, seandainya mengatakan aku Nabi, mengatakan na'am, ya, ya haji tiap tahun. Oh, lawajabat, maka niscaya. Lawajabat, maka niscaya wajib apa haji tiap tahun. Lawajabat, maka niscaya wajib apa haji tiap tahun. Walau wajabat, dan seandainya wajib apa haji tiap tahun, dan seandainya wajib apa haji tiap tahun itu, makumtum, maka tidak menetapi kamu sekalian. Makumtum, maka tidak menetapi kamu sekalian biya pada haji tiap tahun. Biya pada haji tiap tahun. Terus Nabi menjawab, seandainya aku menjawab ya, na'am atau ya, jadi seandainya aku ini menjawab ya, maka haji setiap tahun itu menjadi wajib. Maka haji tiap tahun itu menjadi wajib. Walau wajabat makumtum biha. Dan seandainya haji tiap tahun itu sesuatu yang wajib, dan seandainya haji tiap tahun itu sesuatu yang wajib, maka kalian tidak akan bisa menetapinya. Maka kalian tidak akan bisa menetapinya. Karena ya berat. Selama hidup, kewajiban sekali saja itu aja susah. Karena ya memang biayanya mahal. Belum lagi antri. Nah, kalau haji itu wajib setiap tahun, maka kalian tidak akan bisa menetapinya, karena memang berat, gitu. Karena memang berat. Apalagi di negara kita ini, gitu, prakteknya tiap-tiap provinsi itu ada yang sampai 20 tahun nunggu keberangkatan, ada yang 25 tahun nunggu keberangkatan. Jadi ya memang berat, dan itu ya untuk kelancaran semuanya, untuk kelancaran semuanya. Dan kita nggak bisa membayangkan umpama nggak dibatasi, sebanyak itu kumpul jadi satu, ya mungkin ya nggak akan nyaman, dan akibatnya jadi ya resikonya berat. Nah itu semuanya ya dengan diantri atau dengan nunggu itu ya, itu semuanya untuk kelancaran semuanya, biar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi seandainya Nabi itu menjawab na'am atau ya, oh maka kewajiban haji setiap tahun itu menjadi wajib, dan kalau sudah wajib kalian tidak akan bisa menetapinya. Zaruni, meninggalkanlah kamu sekalian, ni padaku Nabi. Zaruni, meninggalkanlah atau ya membiarkanlah kamu sekalian, ni padaku Nabi. Membiarkan pada apa-apa, tarok tukum, yang meninggalkan aku Nabi kepada kamu sekalian. Tarok tukum, yang meninggalkan aku Nabi kepada kamu sekalian. Sebab fa'ina mahalaka, maka sesungguhnya rusak. Maka sesungguhnya rusak. Sopaman orang, sopaman orang, karena yang ada dia, man, karena yang ada dia, man, qablakum, sebelum kamu sekalian. Mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, berarti orang-orang zaman dulu. Iku bikas roti su'alihim, iku bikas roti su'alihim, sebab
banyaknya pertanyaan mereka. Sebab banyaknya pertanyaan mereka man. Waqtilafihim, jadi bikas roti swalihim, sebab banyaknya pertanyaan mereka man. Waqtilafihim, dan banyaknya menyelisihannya mereka, dan banyaknya menyelisihinya mereka ala ambiyaihim, terhadap para nabi mereka, Jadi Nabi bersabda, apa saja yang aku tinggalkan pada kalian, maksudnya ya yang tidak Nabi bahas. Jadi apa saja yang aku tinggalkan kalian, maksudnya ya yang tidak dibahas oleh Nabi, itu biarkan. Jadi apa saja yang nggak aku bahas itu ya tinggalkan, biarkan, nggak usah ditanyakan, nggak usah diurus. Nah itu sebab rusaknya orang zaman dulu sebelum kalian, itu karena banyaknya pertanyaan dan banyaknya menyelisih kepada nabinya. Jadi rusaknya orang zaman dulu itu karena banyaknya pertanyaan dan banyaknya menyelisih kepada para nabinya. Nabi memerintahkan, sebenarnya yang nggak banyak mudorot, nggak ada mudorotnya, tapi ditanyakan. Nah itulah akhirnya, mereka rusak karena jadi berat. Contohnya kayak di dalam surat Al-Baqarah itu seharusnya diperintahkan supaya menyembelih sapi langsung dikerjakan, ya beres. Nah itulah, sapi macamnya banyak, tinggal milih, mau langsung dikerjakan ya udah selesai. Tapi berhubung selalu ditanyakan, nah itu sapi yang muda apa yang tua, warnanya bagaimana, sapi yang yang sering dibuat bekerja apa enggak. Nah itulah akhirnya diperintah dengan perintah yang berat, akhirnya untuk melaksanakannya jadi berat. Nah itu, maka dari itu Nabi mengatakan apa saja yang tidak aku bahas, nah itulah ya tanyakan. Apa itu jangan diurus, jangan ditanyakan, biarkan saja. Ya, Faidah martukum, maka ketika perintah aku Nabi kepada kamu sekalian, bisyai'i dengan suatu perintah, fakhudhu, maka mengambillah kalian. Maksudnya ya mengerjakanlah kamu sekalian. Maka mengambillah kamu sekalian, itu maksudnya mengerjakanlah kamu sekalian dengan syai'in tadi, yaitu perintah apa-apa istatotum yang mampu kamu sekalian. Ketika aku Nabi memerintahkan kalian perintah apa saja, ketika aku Nabi memerintahkan pada kalian perintah apa saja, maka kerjakanlah sakpol kemampuanmu. Fakhudhu bi mastata'tum, maka kerjakanlah sakpol kemampuanmu. Ya namanya mastata'na, ya sak mampunya. Jadi perintah agama, perintah Allah Rasul, kerjakan itu sak mampunya. Jadi kerjakan dulu, nanti kalau sudah nggak mampu ya udah berarti gugur kewajiban. Jangan belum dikerjakan sudah dipikir dulu, kelihatannya kok nggak mampu, akhirnya belum dikerjakan. Nah ini berarti nggak benar itu. Ya kerjakan dulu. Nanti kalau memang setelah dikerjakan kok nggak mampu, ya udah baru melaporkan. Wa idza nahitukum, dan ketika melarang aku nabikum pada kamu sekalian, an syai'in dari sesuatu, suatu larangan,
fajtanibuhu, maka menjauhilah kamu sekalian hu pada syai'. Maka menjauhilah kamu sekalian hu pada syai'. Dan ketika aku melarang kalian dari larangan apa saja, dan ketika aku melarang kalian dari larangan apa saja, maka jauhilah sejauh-jauhnya, jangan dikerjakan. Ya itu. Nah, ini apa itu peraturan yang harus dikerjakan, dan ini adalah masalah agama, beda dengan seperti apa itu urut-urutannya atau kronologi bab masalah minuman arak. Asalnya oleh Allah Rasul tidak ada larangan, diperbolehkan. Oleh Umar diurus, ditanyakan terus sampai diharamkan. Karena apa? Itu bukan berarti kena ayat ini, kena dalil ini, bukan. Karena memang banyak mudorotnya. Dengan mabuk, akhirnya rasa hormat nggak ada. Nabi dimarah-marahi dengan mabuk, sholat bacaannya nggak jelas. Lalu banyak mudorotnya, makanya oleh Umar ditanyakan terus. Lah kalau memang sekiranya nggak ada mudorotnya, ya udah, nah itulah, tidak usah diurus. Ya, makanya kalau Nabi membiarkan, Nabi nggak membahas, ya udah biarkan. Tidak usah ditanyakan, biar tidak berat. Babu fadlil haji, bab keutamanya haji, kefadlan haji atau keutamanya haji. Hadatsana Adamu, hadatsana Syu'batu, hadatsana Sayyarun, yaitu Abul Hakam. Qala berkata siapa Sayyar atau Abul Hakam, Sami itu mendengarkan aku Aba Hazimin pada Abu Hazim. Qala berkata siapa Abu Hazim, Sami itu mendengarkan aku Abu Hazim Abu Hurairah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abu Hurairah, Sami itu mendengarkan aku Abu Hurairah an-Nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi, Yaqulu bersabda siapa Nabi, man barang siapa haja yang haji dia atau datang dia ke Baitullah, haji ke Baitullah, datang ke Baitullah, lillahi karena Allah, lillahi karena Allah, falam yarfuth, maka tidak jima dia, maka tidak jima dia. Termasuk yarfuth itu ya termasuk omong-omong kotor, omong-omong yang berbau cabul, omong porno. Walam yafsuq, dan tidak fasik dia. Tidak fasik berarti ya tidak mengerjakan kemaksiatan, tidak mengerjakan kejelekan. Jadi fasik itu hal yang keluar dari ketaatan, ya seperti mengerjakan kejelekan, mengerjakan kemaksiatan. Roja'a, maka kembali dia, roja'a maka kembali dia, kayaumi waladathu, sebagaimana harinya melahirkan, kayaumi waladathu, sebagaimana harinya melahirkan, hu pada dia, man, hu pada dia man, sapa ummuhu, ibunya, ibunya man itu. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang haji niat karena Allah, barang siapa yang haji niat karena Allah, dan dalam hajinya dia tidak jima istrinya, tidak ngomong-ngomong kotor, termasuk bagian itu, dan juga tidak fasik. Jadi dalam hajinya itu ya tidak jima istrinya, tidak omong kotor, dan tidak fasik, yaitu tidak mengerjakan kejelekan, tidak mengerjakan kemaksiatan. Maka dia kembali sebagaimana dilahirkan lagi oleh ibunya, sebagaimana dia dilahirkan lagi oleh ibunya. Jadi seperti anak kecil atau seperti bayi bersih, tidak ada noda-noda dosa, tidak ada pelanggaran-pelanggaran
yang tertulis lagi. Nah itu. Nah ini termasuk kefadolan atau keutamaan haji. Bisa melaksanakan ibadah haji, tapi ya dengan betul-betul niat krono Allah. Namanya krono Allah itu ya nggak ada niat-niat yang lain. Jadi niat hajinya itu untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan kefadolan-kefadolan dari Allah. Nah itu. Jadi hajinya betul-betul niat karena Allah, mendapatkan surga Allah, niat menetapi kewajiban. Tidak berangkat hajinya untuk apa itu, sombong, untuk pamer. Nah itulah. Dia bisa berangkat haji berkali-kali, berangkat haji dengan apa itu, menunjukkan kekayaannya untuk pamer. Tidak seperti itu. Jadi berangkat haji betul-betul niat karena Allah, dan dalam pelaksanaan ibadah haji dia nggak melanggar. Jadi diawali dengan niat betul karena Allah, dalam pelaksanaannya dia betul-betul mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam rangkaian ibadah haji itu. Tidak sampai melanggar, tidak sampai maksiat, tidak sampai menjima istrinya, tidak sampai ngomong kotor. Maka kembali dalam keadaan bersih tanpa dosa, sebagaimana dilahirkan kembali oleh ibunya. Ini kefadolan orang yang bisa mengerjakan ibadah haji. Maka dari kita berusaha sejak dini supaya ya diawali dengan doa, usaha lahir maupun batin, supaya kita semuanya bisa mengerjakan ibadah haji. Karena yang mengingat kefadolannya, pahalanya itu pol. Hadatsana Qutaibah wa Abu Sa'idin al-Asyajju, qala berkata keduanya. Hadatsana Abu Khalidin al-Ahmar, an Amr bin Qaisin, an Asimin, an Syakikin. An Abdullah bin Mas'udin, qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'u, mengikutkanlah kamu sekalian, bainal haji, di antara ibadah haji, wal umrati, dan ibadah umroh. Jadi Nabi bersabda, ikutkanlah atau ya sertakanlah di antara ibadah haji dan umroh. Maksudnya itu kalau mengerjakan ibadah haji ya kerjakan umroh, kalau mengerjakan umroh ya kerjakan ibadah haji. Nah, itu. Jadi supaya diperlukan mengerjakan ibadah haji dan umroh. Sebab fainahuma, maka sesungguhnya keduanya, haji dan umroh, itu yang fiani menghilangkan keduanya, haji dan umroh. Yang fiani menghilangkan keduanya, haji dan umroh. Al-faqara, pada kefakiran. Al-faqara, pada kefakiran. Wadzunuba, dan pada dosa-dosa. Wadzunuba, dan pada dosa-dosa. Gambarannya kama yang fi, sebagaimana menghilangkan atau membersihkan, sebagaimana menghilangkan atau membersihkan opal kiru, ubupan besi. Jadi yang untuk membakar besi itu, ubupan besi. Membersihkan khobathal hadid, pada kotorannya besi. Kotorannya besi berarti ya karat-karatnya itu. Wadhabi, dan kotorannya emas. Wadhabi, dan kotorannya emas. Wal fiddati, dan kotorannya perak. Wal fiddati, dan kotorannya perak. Jadi sebab haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Gambarannya sebagaimana ubupan besi bisa menghilangkan kotoran besi, bisa menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi dengan dibakar itu kotoran-kotoran yang ada di dalam besi, emas dan perak itu bisa bersih. Nah itulah
gambarannya haji dan umroh. Dengan bisa melaksanakan haji dan umroh, Allah akan menghilangkan kefakiran, Allah akan menghilangkan dosa-dosa. Jadi ini termasuk keutamaan orang yang bisa mengerjakan ibadah haji. Dengan bisa melaksanakan ibadah haji, akan hilanglah kefakiran-kefakiran itu. Dan itu pasti. Nah, begitu juga dosa-dosa. Bahkan tadi dijelaskan, dosa-dosa itu hilang, akan bersih sebagaimana terlahir kembali. Walaisa dan tidak ada lil hajjatil mabrurah, bagi haji yang mabrur, lil hajjatil mabrurah, bagi haji yang mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang dibaguskan. Haji yang dibaguskan. Apa thawabun? Pahala ilal jannah, kecuali surga. Apa ilal jannah kecuali surga. Dan tidak ada pahala yang pantas bagi haji mabrur, dan tidak ada pahala yang pantas bagi haji mabrur selain surga, kecuali surga. Jadi pahala yang pantas bagi orang yang mengerjakan ibadah haji ya surga itu, nggak ada bandingannya yang lain. Inilah termasuk polnya atau keutamaannya, kefadalannya orang yang bisa mengerjakan haji mabrur. Nah itu, jadi di dunianya kefakirannya akan dihilangkan, dosa-dosanya akan dihilangkan. Di akhiratnya nanti, nah itu, pahala yang pantas bagi orang yang bisa mengerjakan haji mabrur adalah surga. Ya, kita harus yakin itu. Nah itu, orang yang mengerjakan ibadah haji dengan mabrur, nah itu, pasti kefakiran kita akan dihilangkan. Dan banyak contoh orang yang memerlukan, menyempat-nyempatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di dunianya, nah itu, ekonominya semakin lama semakin meningkat, nah itu, dan itu harus yakin. Lah umpama di dunianya kok ternyata setelah melaksanakan ibadah haji ada ternyata ekonominya tambah kurang, nah itu bukan berarti dalilnya salah, bukan. Itu mungkin ada sesuatu yang kurang pas di dalam kita melaksanakan ibadah haji itu. Karena dalilnya jelas, kefakiran akan dihilangkan. Dan kita akan berarti kefakiran dihilangkan kan berarti akan diberi kecukupan oleh Allah. Nah itu. Lah kok kenyataannya ada yang setelah melaksanakan ibadah haji kok tambah kurang. Bukan berarti dalilnya itu salah, bukan. Mungkin di dalam kita melaksanakan ibadah haji ada yang tidak pas. Nah, itu mungkin niat kita mungkin keliru. Atau mungkin dalam pelaksanaan ibadah haji ada hal-hal atau yang kita kerjakan yang sebenarnya itu bertentangan dengan ibadah haji. Termasuk di atas tadi, bicara dusta, bicara yang gak dibenarkan. Nah itu termasuk ganjalan-ganjalan di dalam Allah memberikan kefadalan haji. Atau mungkin setelah kita melaksanakan ibadah haji gak bisa menjaga kemabruran haji, itu bisa juga. Nah, adapun kemabruran haji ya termasuk nanti dijelaskan di bawahnya itu. Ya. Kita lanjutkan. Hadatsana Abul Abbas, yaitu Muhammad bin Ayyuba. Amba'a sapa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Amba'a Ayyubu ibn Suwaidin. Hadatsana Al-Auza'i an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabirin radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Jabir, Suila ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi pertanyaannya, ma barul haji,
apakah baru haji, baiknya haji. Jadi Nabi ditanya yang isinya ma barul haji, wahai Nabi, apa toh baiknya haji itu? Jadi apa toh baiknya haji itu? Atau ya haji mabrur itu? Apa toh haji mabrur itu? Qala menjawab siapa Nabi, yaitu it'amut ta'am, memberi makanan. Memberi makanan maksudnya sedekah makanan. Wa thayyibul kalam, dan baiknya ucapan, baiknya omongan. Jadi yang dimaksud baiknya haji, maksudnya haji yang mabrur, yaitu ditandai dengan seneng sedekah makanan dan juga ucapan-ucapan yang baik. Lah ini termasuk di dalam kita menjaga kemabruran haji kita. Kalau betul-betul haji kita itu mabrur, ya harus bisa menerapkan ini. Jadi setelah melaksanakan ibadah haji, kita senang untuk sedekah makanan, terutama kepada fakir miskin. Dan juga setelah kita melaksanakan ibadah haji untuk menjaga kemakbulan haji, nah kita harus bicara yang baik kepada siapapun, bisa istilahnya bisa unggah-ungguh, bisa tata krama, bisa toleran terhadap siapapun. Nah itulah, kita bisa ngomong yang baik, tidak sampai menyakiti. Nah itu yang termasuk bisa menjaga omongannya. Inilah. Nah itulah, kalau kita tidak bisa menetapi ini juga termasuk hal-hal yang menjadi ganjalan di dalam Allah memberikan kefadolan-kefadolan haji itu sendiri. Maka dari itu dalilnya pasti hak, nah, itu. Pasti tidak apa yang dikatakan Nabi tidak dusta. Ya itulah. Nah tinggal kenapa kok kefadolan haji kadang-kadang tidak kita dapatkan, mungkin di dalam kita mengerjakan ibadah haji atau setelah kita mengerjakan ibadah haji kita tidak bisa menjaganya. Itu Abarona Isa ibnu Ibrahim ibni Masrudin Qala berkata siapa Isa bin Ibrahim, hadasana Ibnu Wahab an Makhramata an abihi, qala berkata siapa abihi, Sami itu mendengarkan aku Abi Suhail bin Abi Shalih pada Suhail bin Abi Shalih. Qala berkata siapa Suhail, Sami itu mendengarkan aku Suhail Abi pada bapakku Suhail. Yaqulu berkata siapa bapaknya Suhail, yaitu Abi Shalih. Sami itu mendengarkan aku Abi Shalih itu Abu Hurairah pada Abu Hurairah. Yaqulu berkata siapa Abu Hurairah, Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wafdullah salah satu. Wafdullah tamunya Allah ikut salah satu, ada 3 golongan. Yang namanya tamu itu ya berarti harus dihormati. Lah tamunya Allah berarti yang harus dihormati oleh Allah itu ada 3. Jadi tamunya Allah itulah ada 3. Yang harus dihormati oleh Allah itu ada 3, yaitu al-ghazi, wal haju, wal mu'tamiru. Al-ghazi orang yang berperang membela agama Allah. Wal haju dan orang yang haji. Wal haju dan orang yang haji. Wal mu'tamiru dan orang yang umroh. Inilah 3 golongan yang oleh Allah akan dihormati sampai dianggap sebagai tamu. Lah kalau sudah dihormati oleh Allah, udah berarti ini adalah 3 orang yang pol di hadapan Allah, yaitu orang yang berperang, orang yang haji, dan orang yang mengerjakan umroh. Nah, siapa yang tidak kepingin sebagai tamu Allah akan dihormati oleh Allah ini? Makanya ya kita perlukan bagaimana supaya kita bisa melaksanakan haji maupun umroh. Abran Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Hakam
an Syu'aibin anil Laisi. Qala berkata siapa Lais. Hadatsana Khalidun an ibni Abi Hilalin an Yazid bin Abdillah an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamata an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, jihadul kabir, jihadnya orang tua maksudnya orang yang sudah tua, wasogir dan jihadnya anak kecil, wasogir dan jihadnya anak kecil, wadha'ifi dan jihadnya orang yang lemah, dan jihadnya orang yang lemah, wal marati dan jihadnya perempuan, iku al hajju haji, wal umratu dan umroh. Nabi bersabda, jihadnya orang tua, anak kecil, orang yang keadaan lemah, dan jihadnya perempuan, dan jihadnya perempuan adalah haji dan umroh. Jadi bagi 4 orang ini, bagi 4 golongan ini, nah itulah pahala yang besar bagi mereka, pahala yang pol bagi mereka ya haji itu, sampai diibaratkan sebagaimana jihad fisabilillah, membela agama Allah. Jadi bagi 4 golongan ini, 4 orang ini, pahala yang besar itu ya mengerjakan haji dan umrah, sampai oleh Nabi diibaratkan sebagaimana jihad. Nah itu ya memang ya bagi orang tua, anak kecil, orang yang lemah, perempuan, itu ya memang berat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah di saat pandemi ini mungkin ya praktek pelaksanaan ibadah haji ya mudah karena ya orangnya terbatas. Tapi untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa dapat giliran, ya itu yang sak perjuangan sendiri. Sak perjuangan sendiri. Bisa kita bayangkan berapa juta penduduk di dunia ini yang kepingin, terutama yang muslim kepingin melaksanakan ibadah haji, tapi untuk kesempatan bisa mengerjakan ibadah haji, lah itulah yang berat. Makanya ya bagi Allah semuanya itu tidak ada yang susah. Kapanpun kalau Allah memang memanggil, kapanpun bisa. Nah itu. Maka dari itu ya bagaimanapun juga kita tetap berdoa, kita tetap usaha bagaimana supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerjakan ibadah haji. Dan bagi yang mungkin sudah pernah melaksanakan ibadah haji ya kita doakan ya mudah-mudahan bisa kembali lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Amin. Hadatsana Bakr ibnu Isa, hadatsana Abu Awanata, hadatsana Atha ibnu Sa'ibi, an Abi Zuhairin, an Abdillah ibn Buraidah an abihi. Qala berkata siapa abihi? Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu, biaya, fil haji, waktu haji atau di dalam haji, biaya dalam haji, iku kan nafaqati, sebagaimana biaya atau nafkah, sebagaimana biaya fisabilillah, di dalam membela agama Allah, di dalam sabilillah atau ya dalam membela agama Allah, bisa ba'i mi'ati dhifin, dengan 700 kali lipatan, dengan 700 kali lipatan. Jadi Nabi bersabda, semua biaya di dalam pelaksanaan ibadah haji, semua biaya dalam pelaksanaan ibadah haji itu sebagaimana biaya di dalam membela agama Allah, dan dilipatkan 700 kali. Nah itu. Jadi semua biaya di dalam pelaksanaan ibadah haji itu pahalanya itu
sebagaimana biaya di dalam membela agama Allah dilipatkan 700 kali atau 700 kali lipatan. Jadi jadi maka dari itu di dalam kita melaksanakan ibadah haji, berapapun biaya yang harus kita tanggung, berapapun biaya yang harus kita keluarkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu ditulis pahala semua oleh Allah. Bahkan 700 kali lipatan. Sebagaimana membela agama Allah atau dalam sabilillah. Jadi itu mungkin untuk daftar ke sana. Kesehatan harus dijaga. Berapapun biaya yang kita keluarkan untuk kita fit, untuk kita sehat, nggak apa-apa. Kalau perlu kita jamu nih, kalau perlu kita beli obat-obat istilahnya untuk vitamin-vitamin untuk kesehatan, nggak apa-apa. Biar sehat harus beli vitamin-vitamin yang mahal, nggak apa-apa. Semuanya itu ditulis pahala, semuanya ditulis biaya dalam sabilillah. Itu kita ke sana harus prosesnya panjang, nggak apa-apa, semuanya ditulis biaya. Atau ketika kita di sana harus jaga kesehatan, harus beli buah, harus itu nggak apa-apa, penting. Penting pelaksanaan ibadah haji bisa lancar. Jangan sampai kita pelit, contoh pelit. Kita nggak mau beli vitamin, pada vitamin untuk kesehatan kita, nggak mau kita beli buah-buahan. Dianggap itu boros, dianggap itu padahal uang juga ada. Ini akhirnya dalam pelaksanaan ibadah haji malah keadaan sakit. Karena tidak bisa menjaga kesehatannya, malah rugi. Maka dari itu nggak apa-apa, berapapun biaya yang kita keluarkan, penting pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar, kita keadaan sehat, longgar. Nggak apa-apa, semuanya akan ditulis biaya. Mungkin bagi yang ONA plus atau mungkin yang biayanya mahal, nggak apa-apa, semuanya ditulis pahala, dilipat gandakan 700 kali. Penting niatnya betul, penting niatnya krono Allah, tidak niat untuk pamer, enggak. Hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Muhammad bin Ishaq an Jamil bin Abi Maimunah an Atha bin Yazid al-Laitsi an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kharaja hajan, man barang siapa kharaja yang keluar dia, keluar dari rumah, hajan keadaan orang yang haji, keadaan orang yang haji, famata maka mati dia, famata maka mati dia, kataba maka menulis, kataba maka menulis sapa Allah lahu bagi dia, lahu bagi dia man, ditulis ajrul haji, pada pahalanya orang yang haji, pahalanya orang yang haji. Jadi ditulis pahala haji sempurna ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan haji, jadi pokoknya keluar dari rumah untuk ibadah haji, berarti entah itu belum memakai ihram atau sudah memakai ihram. Jadi keluar dari rumah ya mungkin kadang-kadang belum memakai ihram karena memang ya masih pelaksanaan ibadah haji masih beberapa saat atau beberapa hari kemudian. Lalu mati, maka Allah akan menulis bagi dia, maka Allah akan menulis bagi dia
ditulis pahala orang yang mengerjakan ibadah haji sempurna. Ditulis orang yang mengerjakan ibadah haji sempurna sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Entah itu ditulis Allah setiap tahun atau kapan, pokoknya sampai hari kiamat. Itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah. Jadi mungkin belum terlaksana ibadah haji, masih dalam perjalanan, tapi sudah mati duluan. Tetap oleh Allah ditulis orang yang mengerjakan ibadah haji sempurna sampai hari kiamat. Waman dan barang siapa kharaja yang keluar dari rumah. Jadi waman dan barang siapa kharaja yang keluar dia, maksudnya keluar dari rumah, mu'tamiron, dengan orang yang umroh. Jadi keluar dari rumah itu ya untuk umroh. Famata maka mati dia. Famata maka mati dia. Kataba maka menulis lahu bagi dia. Kataba maka menulis siapa Allah ya. Kataba maka menulis siapa Allah lahu bagi dia. Ditulis ajral mu'tamir, pada pahalanya orang yang umroh. Pada pahalanya orang yang umroh ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang keluar dari rumah keadaan umroh, artinya untuk umroh, lalu mati, maka Allah akan menulis bagi dia. Maka Allah akan menulis bagi dia pahalanya orang yang mengerjakan umroh sempurna. Orang yang mengerjakan umroh sempurna sampai hari kiamat. Meskipun dia belum melaksanakan ibadah umroh, masih di tengah jalan untuk menuju pelaksanaan ibadah umroh, tapi kalau sudah mati duluan, maka tetap oleh Allah ditulis orang yang mengerjakan ibadah umroh dengan sempurna sampai hari kiamat. Waman dan barang siapa kharaja yang keluar dia. Waman dan barang siapa kharaja yang keluar dia ghazian, keadaan orang yang berperang. Ghazian, keadaan orang yang berperang. Maksudnya di dalam membela agama Allah. Famata maka mati dia. Famata maka mati dia. Kataba maka menulis siapa Allah. Kataba maka menulis siapa Allah. Lahu bagi dia. Lahu bagi dia ditulis ajrul ghazi, pada pahalanya orang yang sempurna. Pada pahalanya orang yang berperang. Pada pahalanya orang yang berperang ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dan begitu juga orang yang keluar dari rumah untuk berperang membela agama Allah. Nah, itu kok mati padahal belum pelaksanaan perang, maka Allah menulis bagi dia pahalanya orang yang berperang sampai hari kiamat. Itu termasuk kefadolan-kefadolan orang yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji maupun umroh. Masih perjalanan saja sudah niat untuk haji, itu ya juga sudah ditulis banyak pahala-pahala. Hadatsana Abu Aliyin Al-Hafidhu, hadatsana Muhammad bin Husaini bin Hafsin Al-Khathamiyu, hadatsana Ali bin Sa'id bin Mas'rukin Al-Kindiyu, hadatsana Isa bin Sawadata an Ismail bin Abi Khalidin an Zadana qala, berkata siapa Zadan, marido sakit sopo Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, marodon dengan sakit sadidan yang sangat sakit keras. Jadi Ibnu Abbas sakit keras, marodon sadidan. Lalu fada'a maka memanggil siapa Ibnu Abbas. Fada'a maka memanggil siapa Ibnu Abbas, waladau pada anak-anaknya. Waladau pada anak-anaknya. Fajama'ahu maka mengumpulkan siapa Ibnu Abbas hum pada mereka. Mereka waladau, anak-anaknya itu. Jadi lalu Ibnu Abbas memanggil anak-anaknya,
untuk dikumpulkan. Nah, itu dikumpulkan. Faqala maka berkata siapa Ibnu Abbas? Faqala maka berkata siapa Ibnu Abbas? Sami itu mendengarkan aku, Ibnu Abbas. Sami itu mendengarkan aku, Ibnu Abbas. Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi? Yaqulu bersabda siapa Nabi? Man barang siapa haja yang haji dia. Man barang siapa haja yang haji dia. Mim Makkah dari Mekah. Mim Makkah dari Mekah. Masyan, keadaan orang yang berjalan kaki. Keadaan masyan, berjalan kaki. Yaitu berarti dari Mekah ya setelah tawaf haji. Setelah tawaf haji. Hatta sehingga yarji'a kembali dia ila Makkah, ke Makkah lagi. Hatta sehingga yarji'a kembali dia ila Makkah, ke Makkah lagi. Kataba maka menulis. Kataba maka menulis sapa Allah. Kataba maka menulis sapa Allah lahu bagi dia. Lahu bagi dia man bikulli khotawatin dengan setiap langkah. Bikulli khotawatin dengan setiap langkah ditulis sab'a mi'ati hasanatin. Sab'a mi'ati hasanatin 700 kebaikan. 700 kebaikan. Nabi bersabda barang siapa yang haji keadaan masyan, barang siapa yang haji keadaan masyan atau ya dengan berjalan kaki dari Mekah sampai kembali ke Mekah lagi, sampai kembali ke Mekah lagi, yaitu sampai tawaf ifadah, kataballahu lahu bikulli khotawatin sab'a mi'ati hasanatin, maka Allah akan menulis bagi dia, maka Allah akan menulis bagi dia setiap langkahnya ditulis 700 kali lipatan. Setiap langkahnya itu ditulis 700 kali lipatan. Jadi setiap langkah itu tulis 7 kali lipatan. Kullu hasanatin tiap-tiap satu kebaikan. Tiap-tiap satu kebaikan. Mislu hasanatil haram. Semisal kebaikannya tanah haram. Dan setiap satu kebaikan itu seperti kebaikannya tanah haram. Nah, padahal tadi itu ditulis setiap langkahnya itu 700 kebaikan. Lah setiap kebaikan itu seperti kebaikannya tanah haram. Kila dikatakan, maksudnya ya ada yang bertanya. Kila dikatakan, ada yang bertanya kepada Nabi, wama hasanatul haram, dan apakah hasanatul haram, kebaikannya tanah haram. Nah, terus ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, yang dimaksud kebaikan tanah haram itu apa? Yang dimaksud kebaikan tanah haram itu apa? Kok setiap langkah ditulis 700, setiap satu kebaikannya itu seperti kebaikannya tanah haram. Lah yang dimaksud kebaikan tanah haram itu apa? Qala menjawab siapa Nabi, yaitu bikulli hasanatin, dengan tiap-tiap satu kebaikan. Bikulli hasanatin, dengan tiap-tiap satu kebaikan. Mi'atu alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Terus Nabi jawab, yang dimaksud kebaikan tanah haram, yang dimaksud kebaikan tanah haram yaitu setiap satu kebaikan itu sebagaimana mi'atu alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Lah padahal tadi setiap langkah itu ditulis 700 kebaikan, setiap langkah tulis ke 100 kebaikan. Lah berarti setiap satu kebaikannya itulah itu dilipatkan 100.000
kali. Berarti 100.000 kali, nah itulah 100.000 dikalikan 700, nah itu setiap langkahnya, itu setiap langkah. Apalagi, nah itu untuk mengerjakan ibadah haji sampai selesai itu beribu-ribu langkah. Padahal dari Mekah sampai ke Arafah saja itu hampir 30-an kilo. Hampir 30-an kilo. Lah kalau sudah 30-an kilo, hampir 30 kilo sudah berapa ribu langkah itu. Belum lagi nanti kembalinya, belum lagi dalam pelaksanaan ibadah haji, rangkaian ibadah haji yang lain. Nah itu, jadi banyak kebaikan-kebaikan. Nah, itulah termasuk keutamaan-keutamaan orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Babu fadli du'ail haji, bab keutamaannya doanya orang yang haji. Bab keutamaannya doanya orang yang haji, atau ya kefadulannya doanya orang yang haji. Hadatsana Muhammad bin Tarifin, hadatsana Imranu ibnu Uyainata, an Atha ibn Sa'ibi, an Mujahidin, an ibni Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Qala bersabda siapa Nabi? Al-Ghazi, orang yang berperang. Al-Ghazi, orang yang berperang fisabilillah, di dalam agama Allah atau di dalam membela agama Allah. Orang yang berperang membela agama Allah. Wal haju, dan orang yang haji. Wal haju, dan orang yang haji. Wal mu'tamiru, dan orang yang umroh. Wal mu'tamiru, dan orang yang umroh. Iku wafdullah, tamunya Allah. Tamunya Allah berarti apa? Dihormati oleh Allah. Jadi Nabi bersabda, orang yang berperang membela agama Allah, orang yang berperang membela agama Allah, dan orang yang haji, dan orang yang umroh, itu merupakan tamunya Allah. Itu merupakan tamunya Allah, berarti apa? Maksudnya akan dihormati oleh Allah. Akan dihormati oleh Allah. Prakteknya, da'ahum, memanggil siapa Allah pada mereka. Da'ahum, memanggil siapa Allah pada mereka. Fajabuhu, maka mengabulkan mereka kepada Allah. Jadi Allah itu memanggil mereka. Mereka mau mengabulkan panggilan Allah. Jadi Allah itu memanggil mereka. Mereka bisa mengabulkan panggilan Allah. Ya termasuk haji itu. Adapun panggilan Allah orang untuk haji, panggilan Allah orang untuk haji itu bisa dilihat di surat Al-Hajj ayat 27. Surat Al-Hajj ayat 27. Wadzin finnasi bil hajj. Wadzin, dan beritahulah di dalam manusia dengan adanya haji. Surat Al-Hajj ayat 27. Atau juga surat Al-Imran ayat 97. Surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, seperti di halaman pertama itu. Jadi kewajiban Allah yang harus dikerjakan manusia yaitu haji ke Baitullah, atau ya berangkat ke Baitullah. Atau surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi panggilannya Allah ini termasuk Al-Baqarah ayat 196. Watimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Nah. Jadi Allah memanggil mereka untuk datang ke Baitullah, lah mereka bisa mengabulkan panggilan Allah itu. Wasa'aluhu, dan minta mereka pada Allah. Wasa'aluhu, dan minta mereka kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Fa'atohum, maka memberi siapa Allahum pada mereka. Dan doa-doa mereka itu akan beri oleh Allah. Jadi permintaan mereka itu oleh Allah akan diberi, dikabulkan, akan diberikan oleh Allah. Nah itu.
Jadi setiap mereka minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Nah, ini termasuk kefadolan doanya orang yang haji. Doanya mustajab. Doanya mustajab. Maka dari itu kesempatan bagi kita yang bisa melaksanakan ibadah haji ya, supaya doa yang baik-baik diperbanyak. Nah, itulah, perbanyak doa-doa yang baik. Hadatsana Bakar ibn Abi Syaibah, hadatsana Waqi' an Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Salimin an Ibnu Umar an Umar. Anau sesungguhnya Umar iku ista'dzana minta izin siapa Umar? Ista'dzana minta izin siapa Umar an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil umrati di dalam umrah. Jadi Umar minta izin Nabi untuk melaksanakan umrah. Umar minta izin Nabi untuk melaksanakan umrah. Lalu fa'adzina maka memberi izin siapa Nabi? Maka memberi izin siapa Nabi lahu pada Umar. Oleh Nabi diizini, silakan berangkat untuk melaksanakan umrah. Oleh Nabi diizini. Waqala dan berkata siapa Nabi, atau waqala dan bersabda siapa Nabi, ya ukhaya asyrikna fi syai'in min du'aika. Ya ukhaya, wahai saudara laki-laki kecilku. Ya ukhaya, wahai saudara laki-laki kecilku. Maksudnya ya kepada Umar, wahai Umar, wahai saudara laki-laki kecilku. Tapi ini bukan saudara kandungnya, bukan saudara kandungnya. Asrikna, menyertakanlah padaku. Asrikna, menyertakanlah engkau Umar padaku Nabi. Fi syai'in di dalam sesuatu. Fi syai'in di dalam sesuatu. Min du'aika dari doa engkau. Min du'aika dari doamu atau doa engkau Umar. Min du'aika dari doamu Umar. Wala tansana dan janganlah lupa engkau Umar padaku Nabi. Wala tansana dan janganlah lupa engkau Umar padaku Nabi. Terus Nabi bersabda, wahai Umar, atau ya hei saudara laki-laki kecilku, hai Umar. Nah itu, sertakanlah namaku. Atau ya menyertakan atau kalau dalam bahasa Jawanya supaya dicangking. Supaya dicangking. Jadi sertakanlah namaku di dalam setiap doamu. Di dalam setiap doamu dan jangan lupa kepadaku. Jadi Nabi pesan kepada Umar setiap berdoa ketika mengerjakan umroh. Nah itulah Nabi pesan supaya diikutkan. Nabi itu supaya diikutkan. Nah ini juga mencontohkan, Nabi mencontohkan kepada kita semuanya. Nah, ketika saudara kita yang mau haji atau umroh, nah itulah, dan doanya mustajab bagi orang yang haji dan umroh, ya kita titip doa juga. Kita titip doa supaya didoakan yang baik-baik. Jadi ketika ada saudara kita yang pamit mau umroh atau mau haji, ya kita titip doa. Kita doa. Nah itu, tolong Mas Solih, aku titip doa, doakan yang baik-baik. Ya kalau doa ya titip doa ya silakan. Supaya kalau berkeluarga supaya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau mungkin sedang menghadapi ujian, nah supaya kita titip doa supaya ujiannya bisa lancar, ya nggak apa-apa, bisa. Ya, itulah. Nah ini termasuk kefadulan doanya orang yang haji. Hadatsana Bakrun, yaitu Muhammad bin Sayrafi. Muhammad bin Sayrafi. Isotnya itu kurang tasdid. Isotnya ditambah tasdid.
Jadi bercerita kepadaku sapa Bakrun, yaitu yang dimaksud Bakrun yaitu Muhammad bin Sayrofi bi Marwin, di tanah Marwin. Di tanah Marwin. Hadatsana Ja'far bin Muhammad bin Syakirin, hadatsana Husainu ibn Muhammadin al-Marwazi, hadatsana Syarikun an Mansurin an Abi Hazimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berdoa. Nabi berdoa, Allahumma ghfir lil haji waliman istaghfara lahul hajj. Allahumma ya Allah, ifir, semoga mengampuni engkau Allah. Ifir, semoga mengampuni engkau Allah, lil haji, bagi orang yang haji. Lil haji, bagi orang yang haji. Waliman, dan bagi orang. Waliman, dan bagi orang istaghfara, yang memintakan ampun. Istaghfara, yang memintakan ampun, lahu, untuknya, untuk diaman. Lahu, untuk diaman, sapa al-haju, orang yang haji. Sapa al-haju, orang yang haji. Jadi Nabi bersabda atau berdoa ya. Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang haji. Ampunilah orang yang haji. Jadi dosa-dosanya supaya engkau ampuni ya Allah. Dan juga ampunilah orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Dan ampunilah orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Jadi Nabi mendoakan orang yang dimintakan ampun orang yang haji ya, supaya itu dosa-dosa diampuni juga. Lah ini berarti mencontohkan kepada kita semuanya, saudara kita, teman-teman kita yang mau berangkat haji, kita titip doa. Kita titip doa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, selain kita didoakan oleh saudara atau teman kita yang berangkat haji, berarti kita juga didoakan ampun oleh Nabi. Jadi ya, pola itu juga termasuk keutamaan doanya orang yang haji. Babu fadlil harami, bab kefadalannya tanah haram. Wa qolihi, dan firmannya Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, innama umirtu an a'buda rabba hadzal baldah. Alaya, innama umirtu, sesungguhnya diperintah aku Nabi, yang merintah berarti Allah, an a'buda, supaya menyembah aku, an a'buda, supaya menyembah aku, rabba hadzal baldah, pada Tuhannya ini negara. Pada Tuhannya ini negara, yaitu Mekah. Baldah maksudnya Mekah. Alladzi, yang harramaha, telah mengharamkan siapa Allah, ha pada baldah atau ha pada Mekah. Walahu, dan bagi Allah, kullu syai'in, segala sesuatu. Kullu syai'in, segala sesuatu. Wa umirtu, dan diperintah aku Nabi, jadi aku Nabi diperintah, an akuna, supaya ada aku, an akuna, supaya ada aku, minal muslimin, tergolong orang-orang yang Islam, tergolong orang-orang yang Islam atau menyerah. Surat An-Naml ayat 91. Jadi firman-Nya Allah, innama umirtu an a'budu rabba hadzal baldah, sesungguhnya aku Nabi diperintah supaya menyembah pada Tuhannya kota Mekah ini. Sesungguhnya aku diperintah, maksudnya ya, aku Nabi diperintah oleh Allah supaya menyembah Tuhannya kota Mekah ini, yang mana Allah telah mengharamkannya. Dan bagi Allah segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu bagi Allah. Dan aku diperintah oleh Allah supaya tergolong atau supaya menjadi golongannya orang-orang yang Islam atau orang-orang yang menyerah. Surat An-Naml ayat 91. Wa quli, dan firman-Nya Allah,
Wa qoli dan firman-Nya Allah, jalla yang agung, jalla yang agung, apa zikruhu, sesebutannya Allah. Maksudnya dan firman-Nya Allah yang isinya awalam numakin lahum haraman aminan yujaba ilai samaratu kulli syai'. Awalam numakin, apakah belum menempatkan kami Allah? Awalam numakin, apakah belum menempatkan kami Allah lahum, pada mereka orang Quraisy, haroman, di tanah haram, haroman di tanah haram, aminan, keadaan aman, aminan keadaan aman. Yujaba ditarik, yujaba ditarik ilahi pada tanah haram, maksudnya kota Mekah itu, ilahi pada tanah haram, maksudnya kota Mekah. Apa samaratu kulli syai'in, buah-buahannya segala sesuatu. Apa samaratu kulli syai'in, buah-buahannya segala sesuatu. Rizkon sebagai rezeki, rizkon sebagai rezeki, miladuna dari sisi kami Allah, miladuna dari sisi kami Allah. Walakinna aksarohum, dan akan tetapi kebanyakan mereka, walakinna aksarohum, dan akan tetapi kebanyakan mereka, iku layak lamun, tidak mengerti mereka, layak lamun, tidak mengerti mereka. Jadi Allah berfirman, bukankah kami Allah telah menempatkan mereka di tanah haram yang keadaannya aman? Jadi bukankah kami Allah telah menempatkan mereka di tanah haram yang keadaannya aman, yang mana segala macam buah-buahan, segala macam buah-buahan dapat ditarik ke tanah haram itu, atau ya bisa didatangkan ke tanah haram. Jadi segala macam buah-buahan bisa ditarik di tanah haram atau didatangkan di tanah haram sebagai rezeki dari kami Allah, sebagai rezeki dari kami Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Jadi meskipun di tanah haram itu tidak ada kebunnya, pohonnya nggak ada, tapi kenyataannya segala macam buah-buahan itu ada di sana, karena memang itu adalah peparing dari Allah, barokah dari Allah. Padahal nggak ada kebunnya, nggak ada buah-buahannya, tapi segala macam buah-buahan bisa didatangkan di sana, ada semuanya di situ. Sebenarnya itu sudah rezeki dari Allah, pemberian dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka atau ya mayoritas mereka itu tidak sama mengerti. Surat Al-Qasas ayat 57. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Jarir bin Abdul Hamid, an Mansur, an Mujahidin, an Tausin, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaum fathi Makkah, pada saat atau pada harinya Fathu Makkah, pada harinya Fathu Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah, ketika kota Makkah dikuasai atau dibuka oleh orang-orang Islam itu, yaitu tahun 8 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Inna hadzal balada, sesungguhnya ini negara, maksudnya kota Mekah. Sesungguhnya ini negara, maksudnya ya kota Mekah. Iku harramahu, telah mengharamkan hu pada kota Mekah. Harramahu, telah mengharamkan hu pada kota Mekah sapa Allah. Jadi Nabi bersabda waktu Fathu Mekah, yang isinya, jadi Nabi bersabda pada Fathu Mekah, jadi pada harinya kota Mekah bisa dikuasai itu, pada waktu Fathu Mekah tahun 8 Hijriah,
yang isinya sesungguhnya kota Mekah ini itu telah diharamkan oleh Allah. Jadi sudah menjadi tanah haram. La yu'dodu, tidak boleh dipotong. La yu'dodu, tidak boleh dipotong. Apa syaukuhu, kayu durinya Mekah. Kayu durinya Mekah. Jadi kayu duri, kayu-kayu yang berduri yang ada di kota Mekah tidak boleh dipotong. Wala yunafaru, dan tidak boleh dilarikan. Dan tidak boleh dilarikan apa sayduhu, hewan buruannya kota Mekah. Hewan buruannya kota Mekah. Jadi hewan-hewan buruan yang ada di kota Mekah tidak boleh diusir, tidak boleh dibuat lari. Walayau tak itu, dan tidak boleh mengambil siapa orang, dan tidak boleh mengambil siapa orang lukoto tahu pada barang temuannya kota Mekah. Lukoto tahu pada barang temuannya kota Mekah. Ila, kecuali man orang arrofaha yang menyiarkan dia, man ha pada lukoto, ha pada barang temuan itu, disiarkan dulu. Dan tidak boleh mengambil barang temuannya kota Mekah, dan tidak boleh mengambil barang temuannya kota Mekah kecuali ya bagi orang yang menyiarkan barang temuan tersebut, kecuali bagi orang yang menyiarkan barang temuan kota Mekah tersebut, yaitu disiarkan selama 1 tahun. Nah, itu. Jadi kalau menjumpai barang-barang temuan nggak ada pemiliknya di wilayah kota Mekah, berhubung di situ tanah haram, nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Nah itulah, nah, kecuali bagi orang yang menyiarkan. Nah prakteknya kalau menjumpai ya diserahkan pada yang berwenang di sana, nanti biar petugas yang menyiarkan itu. Babu fadlil Madinati, bab keutamaannya kota Madinah, atau bab kefadolannya kota Madinah. Wa du'ain Nabi, dan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, via di dalam kota Mekah, dan doanya Nabi via di dalam kota Madinah, ya, via dalam kota Madinah, bil barokah, dengan doa barokah, bil barokati, dengan doa barokah, wa bayani tahrimiha, dan bab keterangan keharumannya kota Madinah, wa bayani tahrimiha, dan keterangan keharumannya kota Madinah. Ada tambahan, yaitu watahrimi soidiha, watahrimi soidiha wasyajariha. Jadi ada tambahan watahrimi soidiha wasyajariha, dan keharuman hewan buruannya kota Madinah, dan keharuman hewan buruannya kota Madinah, wa syajariha, dan pohonnya kota Madinah, dan pohonnya kota Madinah, wa bayani hududi harimiha, haramiha, wa bayani hududi haramiha, dan keterangan batas-batasnya keharumannya kota Madinah. Jadi wabayani hududi haramiha, dan keterangan batas-batasnya keharumannya kota Madinah. Jadi batas keharumannya kota Madinah itu sampai mana?
Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin hadatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammadin ad-Darawardiyah an Amr bin Yahya al-Mazini an Abbad bin Tamimin an Amihi, Anami dari pamannya Abbad, an Ami dari pamannya Abbad, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Qala bersabda siapa Nabi. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim iku harrama telah mengharamkan siapa Nabi Ibrahim. Harrama telah mengharamkan siapa Nabi Ibrahim Makkah pada kota Makkah. Makkah pada kota Makkah. Wada'a dan mendoakan siapa Nabi Ibrahim. Wada'a dan mendoakan siapa Nabi Ibrahim li ahliha bagi penduduk Makkah. Li ahliha bagi penduduk Makkah. Nabi bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah dan telah mendoakan bagi penduduk kota Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu telah mengharamkan kota Makkah dan mendoakan bagi penduduk kota Makkah. Wa ini dan sesungguhnya aku Nabi, wa ini dan sesungguhnya aku Nabi, iku haram tu telah mengharamkan aku Nabi, haram tu telah mengharamkan aku Nabi, al-Madinata pada kota Madinah. Kama harrama sebagaimana telah mengharamkan, sebagaimana telah mengharamkan sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim, sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim Makkah pada kota Mekah. Dan sesungguhnya aku Nabi, Nabi Muhammad, dan sesungguhnya aku Nabi telah mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah. Jadi sesungguhnya aku Nabi telah mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah. Jadi Nabi Muhammad itu juga mengharamkan yaitu kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan pada kota Makkah. Wa ini dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad, wa ini dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad ikut da'autu mendoakan aku, ikut da'autu mendoakan aku fi soiha di dalam takaran soknya Madinah, fi soiha di dalam takaran soknya Madinah, takaran sok, wa mutia dan di dalam takaran mutnya Madinah, dan di dalam takaran mutnya Madinah. Jadi takaran mut bimis laima dengan dua kali semisalnya apa-apa, bimis laima dengan dua kali semisalnya apa-apa, da'a yang telah mendoakan, da'a yang telah mendoakan, bi dengan ma, sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim, sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim li ahli Makkah bagi penduduk Makkah, li ahli Makkah bagi penduduk Makkah. Dan aku Nabi Muhammad ya, dan aku Nabi Muhammad telah mendoakan di dalam takaran sok dan mutnya Madinah, di dalam takaran sok dan mutnya Madinah dua kali sebagaimana yang telah didoakan atau sebagaimana Nabi Ibrahim telah mendoakan bagi penduduk Makkah. Jadi dua kalinya apa-apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim bagi penduduk Makkah. Jadi saya ulangi lagi, dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad mendoakan di dalam takaran sok dan mutnya Madinah dua kalinya apa-apa yang Nabi Ibrahim
telah mendoakan bagi penduduk Makkah. Jadi 2 kali dari yang didoakan oleh Nabi Ibrahim bagi penduduk Makkah. Nah, adapun barokahnya ini bukan takaran soknya atau takaran mutnya, bukan, tapi bahan makan yang ditimbang atau yang ditakar dengan sok dan mut, itulah yang barokah. Jadi yang dimaksud barokahnya di sini adalah yaitu bukan takarannya bukan, tapi yang dimaksud bahan makan yang ditakar dengan menggunakan sok dan mut, itulah yang barokah. Jadi yang barokahnya itu adalah bahan makannya itu. Nah, itu didoakan barokah oleh Nabi. Nah, yang namanya barokah itu kasratul khair, banyak kebaikannya. Meskipun mungkin sedikit, tapi namanya barokah itu banyak membawa manfaat. Itu namanya barokah. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin wa Abu Quraibin jami'an, kesemuanya an Abi Muawiyah. Qala berkata sapa Abu Quraibin, Abu Quraib, hadatsana Abu Muawiyah hadatsana al-A'mash an Ibrahim at-Taimiyyi an abihi. Qala berkata siapa abihi? Abi itu adalah bapaknya Ibrahim. Khotobana, nasihat, na padaku, abihi, bapaknya Ibrahim. Jadi khotobana, nasihat, siapa? Khotobana, nasihat, na padaku, abihi, sapa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Faqala, maka berkata siapa Ali bin Abi Thalib. Faqala, maka berkata sapa Ali bin Abi Thalib. Man, barang siapa? Man, barang siapa? Za'ama, yang menyangka dia. Za'ama, yang menyangka dia, bahwa anna indana, sesungguhnya di sisiku, Ali, bahwa anna indana, sesungguhnya di sisiku Ali, apa syai'an, sesuatu, apa syai'an, sesuatu, nakrahu, yang membaca aku, Ali, hu pada syai', nakrauhu, yang membaca aku Ali, hu pada syai', ila, selain, ila kecuali atau selain kitab Allah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wadhil sahifata, dan ini buku, maksudnya dan selain buku ini. Terus kola wasohifatun mu'allakotun fikirobi saifi, itu istilahnya jumlah mutaridah, sisipan saja itu. Kola berkata siapa bihi, kola berkata siapa bihi, dalam kurung ini. Wasohifatun, dan sedangkan buku iku mu'allakotun, digantungkan, mu'allakotun, digantungkan, fikirobin, di dalam fikirobi saifi, di dalam rangka pedangnya Ali, atau di dalam sarung pedangnya Ali, kerangka pedangnya Ali itu sisipan. Nah, lanjutnya itu fakut kadzaba, maka sungguh dusta dia. Fakut kadzaba, maka sungguh dusta dia, diaman. Ali ngomong. Jadi Khalifah Ali ngomong, barang siapa yang menganggap bahwa sesungguhnya aku memiliki sesuatu, bahwasanya sesungguhnya aku memiliki sesuatu yang kami baca selain Al-Quran dan selain buku ini, berarti dia itu sungguh dusta. Berarti dia itu sungguh dusta. Jadi barang siapa yang menganggap kalau aku ini memiliki sesuatu yang khusus selain Al-Quran dan selain yang ada di dalam buku ini, itu berarti dusta. Lah terus rawi abihi tadi itu menjelaskan, lah waktu itu bukunya itu tergantung di dalam kerangka pedangnya Ali. Jadi Sohifah itu atau bukunya itu tergantung di dalam
kerangka pedangnya Ali. Jadi barang siapa yang menganggap saya ini punya bacaan khusus, punya kitab khusus selain Al-Quran dan selain buku ini, berarti dia itu dusta. Nah, waktu itu bukunya tergantung di kerangka pedangnya Ali. Via di dalam Sohifah, via dalam buku itu Asnanul Ibil, beberapa umurnya onta. Beberapa umurnya onta, maksudnya ya apa itu tentang denda atau diat. Denda. Wasya'u dan beberapa perkara. Wasya'u dan beberapa perkara minal jirohat dari beberapa luka. Minal jirohat dari beberapa luka. Wafia dan di dalam buku wafia dan dalam Sohifah itu isinya kola bersabda sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya Al-Madinah tuh kota Madinah iku haramun haram ma apa-apa baina airin diantara gunung air ila saurin sampai gunung Saur. Ma apa-apa baina airin diantara gunung air, nama gunung itu ila saurin sampai gunung Saur. Lah di dalam buku tersebut itu terdapat catatan tentang denda. Catatan tentang denda dan tentang apa itu luka, tentang kisos. Dan di dalam buku tersebut juga ada sabdanya Nabi. Dan di dalam buku tersebut juga ada sabdanya Nabi, yaitu Al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin. Bahwasanya kota Madinah itu haram mulai gunung air sampai gunung Saur. Hadatsana ya Ibnu Ayyuba wa Qutaibatu wa Ibnu Hujarin jami'an kesemuanya an Ismail bin Ja'farin anil Ala ibn Abdurrahman an Nabi Hurairah anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi la yasbiru tidak sabar ala la'wa il Madinati atas beratnya kota Madinah atau terhadap beratnya kota Madinah wasiddatiha dan sama beratnya kota Madinah sopa ahadun seseorang min ummati dari umatku Nabi ila kecuali kuntu ada aku Nabi lahu bagi dia umat atau ahadun min ummati lahu bagi dia ahadun min ummati syafi'an sebagai penolong atau sebagai orang yang mensyafaati atau sebagai penolong yaumul kiamah besok pada hari kiamat atau syahidan orang yang menyaksikan atau ya sebagai saksi. Nah, Nabi bersabda seseorang dari umatku yang sabar terhadap beratnya kota Madinah. Seseorang dari umatku yang bisa sabar terhadap beratnya kota Madinah. Maka besok hari kiamat aku Nabi sebagai penolong atau sebagai orang yang memberi syafaat atau ya sebagai saksi bagi dia. Nah, itu. Jadi aku Nabi besok hari kiamat itu akan memberikan syafaat atau sebagai penolong atau sebagai saksi bagi dia. Jazakumullah khairan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Barangkali ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit penyampaian ini Allah memberikan tambahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.